kabar sahabat kanal BBSD di rumah? Pastinya baik-baik saja dong. Kak Firda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tidak lupa kami ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda dan pemudi yang ada di seluruh Indonesia. Semoga semangat jiwa muda kita sama seperti semangat jiwa-jiwa pejuang kita terdahulu. Dan untuk yang sudah tidak muda lagi, semoga semangatnya masih tetap muda. Untuk Abida nih, ada satu pertanyaan. Nah, dari Sumpah Pemuda nih kita ambil ya. Apa sih isi dari Sumpah Pemuda itu? Nah, oke, nanti kalau salah Kak Firda bisa benerin ya. iya Boleh. boleh. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dari poin ketiga dari Sumpah Pemuda ada yang namanya berbunyi mencintai Mengaku berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa PBSI tentunya sangat bersyukur sekali dan patut untuk bangga karena kita sudah mengamalkan nilai dari Sumpah Pemuda yang nomor 3, yaitu mencintai bahasa Indonesia. Bukan hanya mencintai bahasa Indonesia saja, tapi dengan bukti bahwa kita itu mencintai dengan belajar bahasa Indonesia yang di dalamnya juga terdapat kebudayaan Indonesia juga. Dan tidak lupa juga, kami juga mengucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh santri di Indonesia. Tetap semangat dalam mencari ilmu dan mematuhi guru-guru kalian. Dan tidak lupa pula, nantinya jika kita sudah mencari ilmu, pasti kita juga harus mengamalkannya. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Santri nih Kak Firda punya nggak sih kesan dan pesan mungkin selama menjadi santri, atau mungkin mengikuti peringatan Hari Santri, ada nggak sih? Nah, kalau mengikuti peringatan Hari Santri, biasanya kalau di pondok itu memang mengadakan upacara Hari Santri. Nah, kalau Kak Vida ngomong-ngomong tentang Hari Santri nih, aku jadi ingat beberapa waktu yang lalu guru kita Pak Yai kita itu pernah bilang kayak gini. Kita itu sebagai manusia itu ada yang diperintahkan untuk mencari ilmu. Nah, dalam suatu desa, ingat nggak? Dalam satu desa atau dalam satu kelompok, hendaklah di antara kamu ada beberapa yang mencari ilmu. Untuk apa? Mereka mencari ilmu untuk kembali ke desanya atau kembali ke sekelompoknya untuk mengamalkan, untuk menyebarkan kepada mereka. Nah, di momen yang seperti ini seharusnya seyogianya para santri-santri ini kita harus berbangga diri. Kita harus, bukan maksudnya berbangga diri, oh aku lebih pintar, enggak. Kita harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur bahwa kita itu ditakdirkan sebagai salah satu golongan yang sudah diperintahkan Allah untuk mencari ilmu, untuk menjadi perwakilan dari sekelompok kita. Nah, untuk teman-teman yang sudah di pondok ataupun tidak di pondok ya, Santri itu tidak harus mondok ya Kak Firda. Nah, Yang penting kita mengkaji ilmu agama. Nah, itu kita harus mengingat bahwasanya apa yang kita dapatkan dari ilmu kajian agama itu kita sebarkan kembali ke kelompok kita, keluarga kita, minimal ke keluarga lah ya. Tapi sebelum ke keluarga, sebaiknya kita gunakan ke diri kita sendiri. Jangan sampai kita salah menyampaikan, karena kebanyakan begini Kak, misalkan tidak sependapat nih dengan misalkan aturan yang ini, oh kamu buat aturan sendiri, jangan seperti itu. Jadi yang teman-teman yang masih diberikan kesempatan, masih bisa meraup ilmu agama sebanyak mungkin, ayo cari sebanyak mungkin. Nanti biar kita pulang nanti bisa kita sebarkan. Oke, langsung aja nih Kak Firda. Oke, langsung kita seperti biasa agar tidak kalian bosan-bosan, kita akan membacakan curhatan nih. Nah, ini udah ada beberapa curhatan nih Kak Vida yang masuk. Nah, yang pertama aku mau bacain dari ini namanya, sebentar ya Kak. Ini dari Beauty. Ini namanya Kak Cantik ya. Ini seorang karyawan. Nah, ini aku apresiasi banget nih. Kakak ini seorang karyawan ya, tapi apa ya, dia tuh bisa, mungkin kakaknya kurang teman atau bagaimana ya, tapi saya sangat mengapresiasi karena temennya mau curhat nih sama kita. Berarti kalau yang curhat itu nggak harus dari mahasiswa Nah, ya. jadi Contohnya semua ini kalian bisa banget curhat, nggak harus mahasiswa ini sih aku yang bukan mahasiswa nih, nggak apa-apa. kalian semua boleh curhat. Dan kita akan senantiasa dengan gembira dan bahagia membacakan curhatan. Oke, langsung aja Kak. Oke, isi dari curhatnya kayak gini ya Kak.
aku lagi deket nih kak sama cowok sampai kayak pacaran tapi nggak ada status. Terus pas aku tanya kepastian, dia jawabnya nggak mau pacaran, soalnya takut kayak yang dulu-dulu. Jadi trauma aku yain nih. aja kayak gitu. Dan mungkin cowoknya ini trauma. hubungannya selalu kandas gitu aja lah. Jadi maunya cowoknya kalau bahasa anak sekarang itu HTS ya kan? Nah ya, itu apa? Hubungan tanpa status. Oh, aku kira himpunan teman-teman santri. Bukan Himpunan teman-teman santri ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Berikutnya nih kak, pas aku tanya kepastian, dia jawabnya nggak mau pacaran. Nah udah kayak yang kayak dulu tadi itu ya kak ya. Soalnya udah suka banget, aku tuh udah suka banget ke dia. Jadi cowoknya ingin langsung nikah mungkin ya, nggak mau pacaran. Sebentar, Belum. itu nanya. Oke. Tapi kemarin aku tahu kak, dia lagi deket nih sama cewek lain. Dan pas aku tanyain katanya cuma teman. Berarti si cowok ini mendeketinnya ke banyak cewek dong. Berarti ke Kak Beauty aja. Iya. Nah, tadi lagi nih kak, dia nggak pernah deketin. Aku kan tanya kayak gini, kalau kayak gini mendingan aku tinggalin. Bentar. Tinggalin sih kak. Masalahnya begini, aku tuh masih suka banget kak sama dia. Karena aku itu, tapi aku juga bingung kak. Kalau dipertahanin aku juga nggak betah. Tapi aku masih sayang kak, tapi aku merasa digantungin. Ini ya teman-teman, kita sebagai perempuan itu wajib nih, kita wajib meminta kepastian ke pasangan kita. Kita mau nggak sih digantungin kayak gitu? Tapi kalau aku sih kak, selama itu bukan suami, ya nggak sih? Kalau aku sama begini ini ya. Gini mungkin Kak Fidra mau digantungin kayak gitu, tapi selagi laki-laki itu tidak mendekati perempuan lain. Nah tapi ini kasusnya Kak Beauty ini, laki-lakinya itu mendekati perempuan lain kak. Kalau dari pemikiranku begini kak ya, makanya aku sampai sekarang itu nggak pernah percaya kayak namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang nggak ada hubungan. Pasti ada salah satu yang suka atau gimana. Tapi aku juga nggak pernah percaya kalau misalkan ada kata pacaran kayak gitu ya. Kalau kebanyakan yang aku lihat ya, kalau orang pacaran itu kayak ya udah kamu sama aku kayak gitu ya. Kalau aku tuh nggak pernah mikir kayak gitu kak. Pokoknya kalau kamu belum ada ikatan suami istri, ya sudah, dia bukan milik siapa-siapa, dia juga bukan milik kamu, tapi milik orang tuanya. Ini masalahnya Kak Beauty ini suka banget ke laki-lakinya. Nah kalau gitu ya tanyain aja kalau emang yang udah nggak misalkan nggak mau nih serius sama Kak Beauty, ya udah nggak usah terlalu di ini lagi. Kan kalau memang laki-lakinya itu serius ya ke Kak Beauty, tak mungkin lah dia sama cewek yang lainnya Kak Zedra. Berarti emang gitu teman-teman, kita dari kasus Kak Beauty ini kita dapat fakta bahwa laki-laki itu bisa deket dengan beberapa perempuan. Benar nggak Kak Zedra? Iya kali ya, karena aku bukan laki-laki ya Kak ya. Kalau kita itu aku juga bingung ya. Jadi kalau gini aja ya, misalkan buat cowok-cowok nih, cowok-cowok yang ngeliat nih, emang kayak gitu ya, pertanyaan Kak Vida ini bisa kalian jawab di kolom komentar. Betul nggak sih laki-laki kayak gitu? Kalian bisa deket dengan banyak cewek, iya apa enggak sih? Atau memang deket dengan banyak cewek, tapi yang pas di hati cuma satu, ya udah satu aja, atau ya udah random aja nih, pilih yang mana nanti yang cocok, oke. Apa kayak gitu? Kalian bisa komen. Aku juga pernah dengar sih Kak Fira, katanya laki-laki itu gini, ada satu wanita yang benar-benar dia suka, tapi dia sakitin gitu, gak dipacarin. Tapi juga ada satu wanita lagi yang dia nggak terlalu suka, tapi dia pacarin. Terus yang ketiga ada lagi wanita yang buat dia curhat aja. Jadi minimal itu laki-laki deket dengan 3 wanita, katanya sih gitu. Tapi kita belum tahu faktanya ya Kak. Oh ya, mungkin kita bisa melakukan penelitian. Oke. Tapi dari kasus Kak Beauty ini lumayan menunjukkan sih kalau memang laki-laki itu kebanyakan. Karena kita enggak 1 kali 2 kali ya Kak terima curhatan yang kayak gini. Ada beberapa juga. Bukan hanya di apa maksudnya di kata hati juga, teman-teman kita yang lain pun banyak ada yang ngomong kayak apalagi kalau hubungannya tanpa status, atau mungkin tadi kalau kata saya kan HTS, terus ada bahasanya lagi nih Kak Fira, friendzone. Tahu nggak Kak Fira friendzone? temenan soalnya. Friendzone itu hubungan kayak pacaran. Oh iya iya. Ya kata kayak gitu. Maka kalau aku tuh istilah-istilah percintaan tuh kurang menangkap ya Kak ya. Jadi friendzone itu hubungan kayak pacaran gitu Kak Fira, tapi nggak ada status, kita pacaran yuk. Kata
katanya sih teman, tapi perilakunya itu lebih dari teman. Kalau saran aku sih Kak Bibi menikah saja lah. Tapi kalau gini kan mending kayak gini sih Kak Firda ya kan, udah tahu laki-lakinya nggak baik, berarti kan Allah sudah menunjukkan, Tuhan sudah menunjukkan gitu sebelum nanti Kak Beauty melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Ini sudah ditunjukkan dulu kalau sebenarnya laki-laki ini tidak cocok buat Kak Beauty. Dan mohon maaf, dalam agama Islam pun tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun yang memperbolehkan namanya seorang laki-laki dan seorang perempuan menjalin kasih tanpa ikatan pernikahan. Adanya kalau di Islam itu ta'aruf. Itu pun harus dengan perantara, tidak semua si laki-laki dan si perempuan harus ada perantara. Tapi mending gini sih, soalnya kan Kak Beauty udah tahu ya, daripada di ghosting. Kak Firda tahu kan kalau di ghosting itu apa? Nah, ngomong-ngomong, Kak Firda nih milih tetap menjalani hubungan, misalkan tetap menjalani hubungan friendzone atau Kak Firda tiba-tiba di ghosting. Pilih antara dua itu. Kalau misalkan disuruh pilih. Kalau misalkan suruh milih, aku nggak milih, boleh nggak? Oh iya. Karena alhamdulillahnya gini loh Kak, aku tuh sudah misalkan selama ini tuh udah ya udah cukup teman-teman sekeliling tuh Kak, ya udah itu aja gitu loh. Emang nggak pilih itu juga pilihan sih ya. Ya itu juga pilih. Tapi Ya. kalau aku misalkan nih ya, ada yang suruh milih tetap menjalani hubungan kayak Kak Beauty tadi, friendzone tanpa status atau di ghosting, aku mending milih di ghosting lah Kak. Ya emang kalau di ghosting itu sakit, tapi sakitnya itu langsung jelek gitu, langsung nggak apa namanya sedikit-sedikit Nah, gitu betul. kan. Kalau friendzone kan kita punya hubungan sama dia tapi kan nggak ada status. Terus kalau dia deket sama yang lain kita sakit hati, jadi kan sakit hatinya tuh terus Kak. Kalau ghosting kan ditinggal langsung sakit, udah selesai. Kok saya lihat pengalaman pecintaanmu banyak sekali ya? Kenapa kok saya tidak punya Nggak mungkin ya, selain pengalaman sendiri juga pengalaman? dari teman-teman. Oh, bukan hanya pengalaman di lapangan ya? Tidak. Kok sepertinya kalau masalah seperti ini tuh Kak Vida lebih menguasai itu daripada saya. Enggak lah, kan kita banyak gitu sharing-sharing sama teman-teman dan banyak juga teman-teman yang curhat tentang perghostingan dan friendzone. Dan jangan sampai kalian nih para wanita, kalian para perempuan, teman-teman di rumah para perempuan, jangan sampai mau diri kita ini istilahnya dipermainkan lah sama cowoknya. Ingat, kita sebagai perempuan kita adalah permata yang mahal. Jadi jangan cuma-cuma, paham gak sih Kak? Jadi ibarat nih, kalian bisa memilih antara buah yang ada di toko besar di Indomaret atau buah yang ada di pinggir jalan. Dan kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian bisa menghargai diri kalian, kalian bisa menghargai itu mungkin dari segi pakaian, dari segi berbicara, teman-teman, lingkungan. Itu sudah menunjukkan kalau kalian tuh wanita berkelas, nggak hanya misalkan yang gampang didapetin lah Kak istilahnya. Jadi harus tegas juga. Ngomong kayak Kak Firda tadi, saya jadi ingat suatu kisah nih Kak Firda. Jadi di luar negeri itu kan jarang ya orang pakai hijab, jarang. Terus ada salah satu muslimah itu ditanya sama orang luar negeri sana, kamu ngapain sih pakai kerudung gitu, apa nggak panas, apa nggak gerah gitu ya. Terus si muslimahnya ini jawabnya gini Kak Firda, ini saya punya 2 permen. Permen yang satu saya buka bungkusnya, saya lempar ke tanah. Terus yang permen yang satunya lagi itu nggak dibuka bungkusnya, saya lempar ke tanah. Terus orang yang tanya tadi itu disuruh memilih, kalau saya suruh milih nih, kamu mau makan permen yang mana? Nah, jelasnya orang yang bertanya tadi itu ngambil permen yang ada bungkusnya dong Kak, yang masih utuh. Nah, dianalogikan seperti itu. Jadi kalau kita ngapain sih kok nutup aurat, kita ngapain sih kok pakai hijab? Iya, itu memang panas, itu memang gerah, tapi permata itu lebih berharga apabila ditaruh di tempat yang tertutup dibandingkan dengan permata yang dibiarkan di tempat terbuka saja. Kalau masalah panas-panas, lebih panas di mana sih, di dunia atau di akhirat gitu aja. Bener. Terus aku juga ingat satu quotes nih Kak Firda, nggak apa-apa kamu dipaksa berkerudung, dipaksa berpakaian sopan, dipaksa melakukan hal-hal baik, nggak apa-apa. Karena lebih baik kamu dipaksa masuk surga daripada kamu sukarela masuk neraka. Nah, oke. Itu pelajaran juga buat saya. Pelajaran buat kita. Memang kita juga, maksudnya berpakaian juga harus melihat ya, saya nggak selalu kita berbicara seperti ini, bukan berarti kita harus berpakaian baik, enggak. Kita juga ingat kita juga masih belajar sebenarnya Kak Firda ya.
jadi nggak Kita sama-sama belajar. kalian emang terpaksa mungkin ya pertama-tama pakai kerudung nggak apa-apa, lebih baik kalian terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Oke, jadi gimana nih Kak Firda sarannya, lebih baik ditinggalin atau dipertahanin? Kalau aku ya udah tinggalin aja, tapi obrolin dulu enaknya gimana. Kalau aku sih kayak gitu kan. Kalau aku juga tinggalin sih Kak, ngapain gitu ya kita pertahanin, jelas-jelas dia nggak serius gitu sama kita. Oke, jadi gitu ya Kak. Siapa tadi? Beauty. Menurut kita lebih baik Kakak tinggalin, tapi sebelumnya kita omongkan, dibicarakan Enaknya gimana? Kalau emang udah nggak bisa dipertahanin ya udah. Oke, kita masuk ke curhatan yang selanjutnya dari Kak Melkanius dari NTT. Curhatannya gini Kak Firda. Terima kasih buat teman-teman dan juga saudara-saudara sudah berteman di WhatsApp dan lain-lain. Alasan utama untuk pertemanan WhatsApp di WhatsApp ini untuk berkomunikasi dengan teman kelas dan juga teman lain. Begitu juga bapak atau ibu yang membimbing saya selama saya mengikuti kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih bapak ibu sudah membimbing saya pada saat ini. Oh, mungkin kali ini lebih Ungkapan terima kasih. Nah, memang aplikasi WhatsApp kan banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Salah satunya ada WhatsApp, ada juga Instagram, Facebook, TikTok, email bisa. Nah, dan masih banyak lagi. Memang salah satu aplikasi yang sangat populer itu memang WhatsApp, yang memudahkan kita yang jauh menjadi dekat, dan terkadang kebanyakan sekali yang dekat pun menjadi jauh. Dan misalkan gini, sama-sama nih main HP, yang sama-sama buka WhatsApp, yang jauh tuh bisa jadi dekat, tapi yang dekat juga bisa jadi jauh. Dan maksudnya dari Kak siapa Kak? mau berterima kasih Kak sama Melkanius tuh mau berterima kasih. Jadi gimana sih buat kalian pengguna media sosial, buat kalian kalau misalkan ada temen jangan terlalu main HP lah ya. Mungkin sarannya seperti itu. Biar kita tuh menghargai lawan bicara kita yang langsung ada. Kalau misalkan di HP kan kebanyakan, kalau aku memang nggak suka sekali Kak, misalkan aku aja ngobrol Tapi aku misalnya aku main HP itu kurang sopan. Jadi selain kita berusaha mendekatkan yang jauh, kita juga harus mendekatkan lagi yang sudah dekat. Nah, salah satu dari perkuliahan daring nih Kak, Ya. ada tuh 1-2 yang menggunakan aplikasi WhatsApp, yang orang buat grup atau apa, yang presentasi sekali 2 kali Di WhatsApp juga ada. di aplikasi. Emang WhatsApp sangat berguna sih ya. Ya, dan yang pasti tetap bijak menggunakan sosial media ya, apalagi sekarang banyak sekali informasi-informasi Yang belum tentu kebenarannya. Jadi kalau kalian misalkan terima informasi dari WhatsApp atau apapun itu, kalian harus cross check dulu nih, kira-kira bener nggak ya? Jangan tiba-tiba menganggap ternyata seperti itu jangan terima mentahannya aja. Bener Kak Firda. Jadi bijaklah menggunakan sosial media, karena baik dan buruknya itu tergantung ke diri kita. Kalau kita menggunakan sosial media dengan baik, akan baik pula yang terjadi. Kalau misalkan kalian menggunakan sosial media dengan tidak baik, contohnya menyebar berita hoax, terus membuat menjelek-jelekan teman, terus semua orang tuh menjadi netizen ya, menjelek-jelekan atau mencaci maki orang, dan itu pun ada hubungan. Karena sekarang juga ada UU ITE-nya juga ya Kak Firda. Jadi kalian berbijaklah dalam bermedia sosial, karena ketika kalian itu akan terekam selamanya. Soalnya jejak digital itu lebih keras, lebih kejam. Tapi juga digunakan dengan baik, salah satunya dari Kak Melkanius nih, karena Kak Melkanius ini bisa punya banyak teman, terus bisa berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah, Belajar daring juga. Nah, salah satunya juga Kak Melkanius ini bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya lewat Tapi sayangnya Kak Melkanius ini mengucapkan terima kasihnya tidak ditunjukkan kepada siapa gitu secara langsung. Jadi kita sampaikan aja nih buat teman-temannya Kak Melkanius, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang mengajar Kak Melkanius, itu Kak Melkanius mengucapkan terima kasih sekali. Oke, sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada Kak Beauty dan Kak Melkanius yang sudah mengirimkan curhatannya. Dan buat teman-teman yang belum mengirimkan curhatannya, akan kita tunggu nih. Kirimkan curhatan kalian dan pasti kita akan bacakan ya Kak Firda.
Caranya bisa lewat di bawah ini. Dan jangan lupa like, Komen dan subscribe dan subscribe. juga share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di